Kita sering berjalan di atas aspal mulus atau melihat gedung pencakar langit sambil berpikir, teknologi kita adalah yang terbaik dalam sejarah. Kita menganggap beton modern adalah puncak rekayasa manusia. Tapi benarkah begitu? Coba lihat perbandingan ini. Di Italia, ada pelabuhan kuno Romawi. Selama 2000 tahun, strukturnya dihantam ombak air laut yang korosif. Tapi ia justru semakin mengeras dan berdiri kokoh tanpa bantuan besi tulangan. Sekarang, lihat jembatan beton kita. Belum lewat 50 tahun, banyak yang sudah retak, besi di dalamnya berkarat, dan butuh biaya perawatan miliaran rupiah hanya agar tidak roboh. Mengapa teknologi yang lebih primitif justru menang telak dalam uji waktu? Selama berabad-abad, para ilmuwan dibuat pusing 7 keliling. Apa bahan yang hilang dari resep mereka? Ternyata kita selama ini salah fokus. Rahasia kehebatan Romawi bukan terletak pada seberapa keras beton itu saat pertama kali dibuat, melainkan pada satu fitur ajaib yang tidak dimiliki semen modern, yaitu kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bangsa Romawi bukan sekedar penakluk, mereka adalah insinyur jenius. Mereka membangun Pantheon yang hingga hari ini, hampir 2000 tahun kemudian, masih memegang rekor sebagai kubah beton tak bertulang terbesar di dunia. Tanpa besi penyangga di dalamnya, logikanya kubah ini seharusnya sudah runtuh sejak lama. Belum lagi, akuaduk raksasa yang membentang ratusan kilometer, mengalirkan jutaan liter air tanpa bocor sedikit pun. Apa pondasi dari semua kemegahan ini? Resep standar mereka sebenarnya terlihat sederhana. Mereka menggunakan campuran pozzolana, yaitu abu vulkanik dari wilayah Pozzuoli yang mengandung silika aktif, kapur, yaitu batu kapur yang dibakar, dan air sebagai pemicu reaksi kimia. Campuran ini menciptakan material yang sangat padat. Tapi ada satu detail kotor yang selama ini dianggap sebagai kesalahan konstruksi, padahal itulah kunci utamanya. Mari kita bandingkan dengan semen Portland yang kita gunakan hari ini. Beton modern kita bersifat kaku, siklus kerusakan. Saat beban berat atau cuaca ekstrim menghantam, muncul retakan mikro. Air masuk ke celah tersebut, membuat besi tulangan di dalamnya berkarat, dan akhirnya beton pecah dari dalam. Paradoks air laut. Bagi beton modern, air laut adalah racun yang mempercepat korosi. Tapi bagi beton Romawi, air laut justru bertindak sebagai bahan bakar yang membuatnya semakin keras setiap harinya. Jika kalian melihat bongkahan beton Romawi dari dekat, kalian akan menemukan butiran-butiran kecil berwarna putih yang tersebar tidak merata. Selama puluhan tahun, para arkeolog dan insinyur menganggap butiran ini adalah bukti bahwa orang Romawi itu ceroboh. Mereka mengira para pekerja kuno tersebut malas atau kurang lama mengaduk semen sehingga kapurnya tidak tercampur rata. Kita merasa lebih hebat dari mereka sampai akhirnya sains membuktikan bahwa kitalah yang salah. Seorang profesor dari MIT, Admir Mesic, baru-baru ini menyadari sesuatu yang gila. Bongkahan putih yang disebut lime glaze ini bukan tanda adukan yang buruk. Sebaliknya, ini adalah hasil dari teknik bernama hot mixing. Orang Romawi sengaja mencampurkan kapur tohor langsung ke dalam adukan pada suhu yang sangat tinggi. Mengapa? Karena ini menciptakan struktur beton yang hidup. Bayangkan lime glaze ini sebagai kotak P3K yang tertanam di dalam beton selama ribuan tahun. Beton modern begitu retak, ia akan tetap retak sampai roboh. Beton Romawi begitu retak dan air hujan atau air laut masuk ke dalamnya, air tersebut akan bereaksi dengan lime glaze ini. Kapur tersebut akan melarut, mengkristal kembali dan secara fisik mengisi celah retakan tersebut. Ya, beton ini secara harfiah menyembuhkan dirinya sendiri sebelum retakannya sempat meluas. Apa yang kita anggap sampah ternyata kunci keabadian mereka. Rahasia pertama bukan pada apa bahannya, tapi bagaimana mereka mencampurnya. Orang Romawi menggunakan teknik hot mixing, mereka mencampur kapur tohor langsung dengan abu vulkanik pada suhu yang sangat panas. Proses ekstrim ini mungkin mengubah struktur kimia beton, menciptakan butiran-butiran kalsium yang rapuh namun kaya energi, si lime glaze yang kita bahas tadi. Tanpa suhu tinggi ini, obat penyembuh tersebut tidak akan pernah terbentuk. Sekarang, bayangkan sebuah bangunan Romawi setelah 100 tahun.
terjadi gempa kecil atau beban berat yang menimbulkan retakan mikro. Pada beton modern, ini adalah awal dari kehancuran. Namun, pada beton Romawi, retakan ini justru menjadi jalan bagi penyembuhan. Saat air hujan atau air laut masuk meresap ke dalam celah-celah sempit tersebut, ia membangunkan raksasa yang sedang tidur. Begitu air bersentuhan dengan lime glaze, terjadi reaksi kimia instan. Kapur tersebut melarut dan berubah menjadi larutan kaya kalsium. Larutan ini kemudian mengkristal kembali menjadi kalsium karbonat, mengisi rongga retakan secara presisi dan menjahit struktur itu kembali dari dalam. Beton ini tidak hanya bertahan melawan alam, ia menggunakan alam untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bayangkan, beton ini seperti kulit manusia. Saat kulit kita teriris, tubuh tidak membiarkannya terbuka begitu saja. Darah akan membeku, membentuk keropeng, dan jaringan baru tumbuh untuk menutup luka. Beton Romawi melakukan hal yang sama secara anorganik. Ia adalah material bangunan yang memiliki sistem imun sendiri. Penemuan ini bukan sekedar trivia sejarah yang menarik, ini adalah cetak biru untuk masa depan konstruksi kita. Bayangkan jika kita membangun jembatan, bendungan, dan gedung pencakar langit dengan resep penyembuhan diri ini. Kita tidak lagi berbicara tentang infrastruktur yang harus dibongkar setiap 50 tahun, kita berbicara tentang membangun sesuatu yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita hingga ratusan tahun ke depan, tanpa biaya perawatan yang mencekik anggaran negara. Lebih dari sekedar ketahanan, ini adalah soal keberlangsungan planet kita. Tahukah kalian, industri semen modern adalah salah satu penyumbang polusi terbesar, menyumbang sekitar 8% dari total emisi karbon dunia. Jika kita bisa membuat beton yang lebih awet seperti bangsa Romawi, frekuensi renovasi akan berkurang drastis, kebutuhan akan semen baru menurun, jejak karbon konstruksi global bisa ditekan secara signifikan. Dengan menengok ke belakang 2000 tahun, kita justru menemukan cara paling modern untuk menyelamatkan masa depan. Bangsa Romawi mungkin tidak memiliki komputer atau alat berat, tapi mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam. Terkadang, kemajuan teknologi bukan berarti menciptakan sesuatu yang baru, tapi memahami kembali rahasia jenius yang pernah kita lupakan. Bangsa Romawi tidak memiliki komputer super atau simulasi AI untuk merancang bangunan mereka. Namun, mereka memiliki kesabaran dan visi untuk membangun sesuatu yang melampaui usia mereka sendiri. Mereka tidak membangun untuk dekade depan, mereka membangun untuk ribuan tahun kemudian. Kita sekarang hidup di era serba instan, tapi mungkin sudah saatnya kita berhenti membangun untuk jangka pendek. Menurut kalian, bangunan atau infrastruktur modern mana yang saat ini kondisinya paling memprihatinkan dan cepat rusak? Tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan apakah sudah saatnya dunia konstruksi kembali ke resep kuno yang jenius ini. Sekian pembahasan kali ini, jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat, isi kolom komentar jika ada hal yang ingin disampaikan, subscribe juga channel YouTube ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye!